Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bab 3 yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami secara bergiliran. Materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK bagi bangsa Indonesia. Di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK, perlu mengingat landasan idealnya yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus dipertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan IPTEK berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil IPTEK harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di sini, IPTEK tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan IPTEK, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa IPTEK yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan IPTEK tidak hanya kepentingan pribadi, tetapi demi keselamatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan, hidup pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK yang demikian harus disadari sebagai ibadah. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakannya perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Badan Dunia, dan WTO.
6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas. Salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya, serta harganya bersaing. Yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan asing. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Demikian presentasi kami tentang pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.